Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran sekolah sahabat dengan tema utama kebenaran zaman ini dalam kitab Ulangan. Pelajaran ketujuh, hukum dan kasih karunia. Kamis 11 November, bukan karena kebenaranmu. Inti dari agama Kristen untuk semua agama yang berdasarkan Alkitab adalah tema besar tentang pembenaran oleh iman saja. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ellen White menyatakan dengan sangat baik konsep itu seperti berikut ini. Apakah pembenaran oleh iman? Itu adalah pekerjaan Tuhan dalam meletakkan kemuliaan manusia di dalam debu dan melakukan untuk manusia apa yang tidak bisa dilakukannya untuk dirinya sendiri. Ketika manusia melihat ketiadaan mereka sendiri, mereka siap untuk dipakaikan dengan kebenaran Kristus. Tidak perlu dipertanyakan lagi ketika engkau mempertimbangkan siapa Allah itu dibandingkan dengan siapa kita dan bagaimana ketidaksuciannya kita dibandingkan dengan Dia, maka hal itu akan membutuhkan satu tindakan kasih karunia yang mengagumkan untuk menyelamatkan kita. Dan itu dilakukan. Tindakan kasih karunia itu terjadi di salib dengan Kristus sebagai pribadi yang tidak berdosa mati bagi dosa-dosa dari mereka yang bersalah. Dengan konteks dalam pikiran ini, bacalah Ulangan 9 ayat 1-6. Apa yang sedang Musa katakan kepada bangsa tersebut di sini yang menyatakan dalam sebuah cara yang dramatis realitas dari kasih karunia Allah bagi yang tidak layak? Bagaimana yang terjadi di sini merefleksikan prinsip pembenaran oleh iman? Jika seseorang dapat merangkum ajaran Paulus tentang Injil, mungkin hal itu dapat ditemukan dalam frase yang terdapat dalam Ulangan 9 ayat 5. Bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu, maka Allah akan menyelamatkanmu. Sebaliknya, Dia akan melakukan itu karena janji dari Injil yang kekal, sebuah janji yang diberikan kepada kita. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Jika janji yang diberikan kepada kita sebelum permulaan zaman, maka pasti keselamatan itu tidak berasal dari pekerjaan kita, karena kita bahkan belum ada sebelum permulaan zaman. Jadi memang bukan karena usaha. Singkatnya, terlepas dari kesalahan-kesalahan Anda, kekurangan-kekurangan Anda, dan keras tengkuknya Anda, Tuhan akan melakukan pekerjaan yang indah ini bagi Anda dan di dalam Anda. Dan sebagai hasilnya, Tuhan memerintahkan kepada Anda untuk menuruti Dia dan hukum-Nya. Janji telah diberikan dan sudah disampaikan. Pekerjaan Anda, penurutan Anda, bahkan jikapun itu cukup baik, yang sebenarnya memang tidak cukup baik, bukanlah alat untuk keselamatan Anda. Gantinya, semuanya itu adalah hasil dari keselamatan. Tuhan telah menyelamatkan Anda oleh kasih karunia. Sekarang, dengan adanya hukum-Nya yang tertulis di dalam hatimu dan roh-Nya yang menguatkan Anda, pergilah dan turutilah hukum-Nya. Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, kita dibenarkan oleh Allah bukan oleh karena perbuatan-perbuatan baik kita atau hal-hal yang luar biasa yang kita lakukan, tetapi kita dibenarkan oleh Kristus. Ketika Ia datang ke dunia ini, Dia mati bagi kita dan membenarkan kita. Allah begitu mengasihi kita sehingga Ia terus memberikan kesempatan demi kesempatan kepada kita untuk datang kepadanya, mengaku akan setiap kesalahan kita, dan kita diampuni. Tetapi pada waktu yang sama, kita juga harus memiliki kepercayaan diri di dalam Tuhan sebagai Bapa kita yang tidak akan melupakan kita yang meletakkan kepercayaan itu kepadanya. Banyak dari kita berjalan dengan penglihatan kita, bukan dengan iman yang bekerja. Kita percaya dengan hal-hal yang kita lihat, tetapi seringkali tidak menghargai janji yang telah diberikan kepada kita di dalam firman-Nya. Dan kita sering memutuskan untuk menghina Tuhan dengan tidak percaya kepada firman-Nya tersebut dan mempertanyakan apakah Tuhan bersungguh-sungguh akan menggenapi akan janjinya di dalam kehidupan kita atau Ia menipu kita.
Dan seringkali juga kita melihat kepada diri kita sendiri seakan-akan kita memiliki kuasa untuk menyelamatkan akan diri sendiri dengan perbuatan-perbuatan baik kita, penurutan terhadap hukum, melakukan sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain dengan harapan bahwa kita dapat menyelamatkan akan diri kita dengan usaha-usaha ini. Tetapi yang perlu kita ketahui bahwa Yesus telah mati bagi kita, karena perbuatan-perbuatan yang baik tidak dapat menyelamatkan kita. Di dalam Dialah pengharapan, pembenaran, dan kebenaran kita. Kita harus ingat bahwa Kristuslah satu-satunya harapan kita dan Dia adalah sumber kebenaran. Dan oleh karena Ia telah menyelamatkan kita oleh kasih karunia-Nya, sekarang dengan adanya hukum yang Tuhan berikan kepada kita, kita harus menuruti akan hukum tersebut atas dasar kasih karunia yang telah Allah berikan melalui anaknya Yesus Kristus, dan juga sebagai tanda ucapan syukur karena kita mengasihi Tuhan. Mari kita menuruti akan perintah Tuhan atas dasar kasih kita kepada Tuhan, karena Allah membenarkan kita. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami untuk terus berpegang teguh kepada Tuhan, bahwa Yesuslah sumber kebenaran kami semua, sehingga kami terus dibenarkan. Dan setiap perbuatan baik yang kami lakukan oleh karena kami mengasihi Tuhan atas keselamatan yang Tuhan sudah berikan, dan kami dibenarkan oleh Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.